Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan kami dari kelompok berapa? Lupa. Kelompok satu. Di sini kami mewawancarai Bank Syariah atau BSI tentang pertanyaan-pertanyaan seputar dari materi presentasi pada kali ini. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Fafian dari kelas 10F. Nama saya Alifa Fairana dari kelas 10F. Jadi mungkin kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja tantangan utama yang dihadapi bank syariah di Indonesia pada saat ini? Saya dengan Dian ya dari Bank Syariah Indonesia. Di sini coba untuk menjelaskan aja. Sebenarnya ada beberapa banyak tantangan ya yang dihadapi BSI. Pertama tentang banyaknya masyarakat yang belum paham tentang prinsip dasar dari keunggulan produk syariah. Terus yang kedua adalah produk perbankan syariah sering dianggap tidak berbeda jauh dengan bank konvensional. Jadi karena masyarakat kita tuh masih banyak yang belum paham perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Nah, hal-hal itu yang harus kita tingkatkan lagi nih pengetahuannya. Alhamdulillah kan sekarang tuh sekolah-sekolah mungkin kayak adik-adik gini ya udah mulai belajar tentang perbankan syariah. Jadi paling tidak tuh sudah mengetahui di awal atau dari awal tuh sejak dini tuh udah tahu tuh perbedaannya sebenarnya apa sih antara bank syariah dengan bank konvensional. Jadi nggak semua tuh menganggap bahwa sama aja, hanya beda kata-kata gitu. Padahal sih nggak seperti itu, karena ada akad-akad atau dasar-dasarnya, dan kita juga ada Dewan Pengawas Syariah agar produk-produknya juga sesuai dengan prinsip syariah, prinsip Islam gitu ya. Itu aja sih. Lalu kita lanjut pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam perbankan memengaruhi perkembangan bank syariah? Kalau ini kan ada tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah Indonesia, adalah tingkat literasi keuangan syariah, terus ada tingkat inklusi keuangan syariah. Nah itu kalau untuk tingkat literasi keuangan syariah udah mencapai 43,42%, artinya hampir setengah masyarakat itu udah memahami konsep dasar keuangan syariah. Terusnya inklusi keuangan syariah masih rendah, yaitu hanya 13,41, berarti menunjukkan bahwa hanya sekitar 3 dari 10 orang yang memahami benar-benar penggunaan layanan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Ngerti nggak maksudnya? Jadi tuh mungkin udah hampir setengah bagian masyarakat sudah mengetahui nih ada bank syariah dan bank konven, tapi yang memilih bank syariah untuk menjadi bank dalam transaksi sehari-hari itu masih sangat sedikit gitu. Kebanyakan mereka tuh di bank syariah tuh hanya untuk simpanan gitu, tapi belum untuk yang transaksi hari-hari. Padahal kita juga udah banyak tuh fitur-fitur digitalisasinya. Salah satunya aplikasi kita itu yang terbaru itu adalah Beyond by BSI. Mungkin sama seperti kayak Mandiri tuh dengan Livin, kalau BCA dengan Blue. Nah kalau di BSI itu ada Beyond. Nah untuk keunggulan dari Beyond sendiri juga udah hampir sama ya, sama dengan bank-bank konvensional lainnya. Terus kalau untuk yang lain nanti bisa dilihat lagi ya, nanti saya kasih untuk materinya lagi. Pertanyaan lagi. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apa perbedaan yang paling menonjol antara sistem perbankan syariah dan konvensional dalam praktiknya di lapangan? Jadi kalau bank syariah itu berdasarkan prinsip syariah Islam, jadi itu ada akad. Nah, seperti akad, keadilan, dan larangan riba. Kalau bank konvensional itu berdasarkan prinsip ekonomis kapitalis dengan fokus pada bunga. Jadi kalau misalkan bank konvensional itu lebih ke bunga, kalau misalkan masalah itu banyak menggunakan akad. Jadi dengan tentang kayak syariah Islamnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, mengapa sebagai masyarakat masih ragu untuk menggunakan layanan bank syariah? Itu dia, karena pemahaman masyarakat yang masih kurang antara perbedaan bank syariah dengan bank konven. Jadi masih menganggap bahwa semuanya itu sama perbankan, hanya namanya aja yang beda. Padahal kan di prinsip dasarnya aja, nanti ada juga bisa lihat tuh kalau kita lihat di Google atau di mana, perbedaan prinsip dasarnya itu adalah kita kan menggunakan akad gitu ya. Jadi apa yang sudah diperjanjikan di awal itu nggak bisa diingkari gitu. Terusnya salah satunya aja pembiayaan, dari segmen pembiayaan aja
kita itu tidak boleh membiayai membiayai sektor-sektor yang ada unsurnya gharar. Jadi kita nggak bisa tuh ngasih pembiayaan atau pinjaman tuh ke hotel, terusnya pabrik rokok, pabrik minuman, terusnya pokoknya yang bersifat ada horornya itu sama sekali nggak diperbolehkan. Terus untuk dari sisi bagi hasil, kita kan kalau bank konvensional tuh pakainya bunga. Jadi misalnya ada nabung nih di bank konvensional, sudah ditetapkan di awal nih dapat bunganya nanti misalnya 3% gitu untuk tabungan. Sementara kalau di bank syariah itu kita nggak bisa menetapkan karena kita harus sesuai dengan sesuai dengan pendapatan bank, revenue bank pada saat bulan berjalan. Misalnya di bulan September ini kita pendapatannya lagi naik, otomatis kita harus juga memberikan bagi hasil yang lebih tinggi ke nasabah. Kayak gitu, itu prinsip dasar yang paling mudahnya. Sementara masih banyak lagi prinsip-prinsip lainnya yang harus dipahami atau dipelajari. Nanti kalau mau lebih jelas sama ya bisa dilihat juga di materi. Baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya lagi, yaitu bagaimana bank syariah menghadapi persaingan dengan bank konvensional yang memiliki jaringan dan teknologi lebih maju. Kalau kita di sini maksudnya kan dalam menghadapi teknologi gitu ya. Iya. Kalau kita di sini bank syariah udah pasti mengembangkan teknologi juga ya. Jadi untuk dari sisi mobile banking itu kita udah nggak kalah sama dengan bank konvensional. Terutama kita tuh kan sudah jadi top 5 bank nasional. Sudah jadi persaingan kita tuh sudah bukan dengan bank syariah lain. Karena dari sisi bank syariah lain di Indonesia, Bank Syariah Indonesia udah ada nomor 1 asetnya. Sementara dari sisi aset di seluruh bank perbankan di seluruh Indonesia kita sudah yang nomor ke-7 ya nggak salah sekarang ini. Jadi sudah yang pertama sih di BCA kalau nggak salah Mandiri, BNI, BRI, terus BSI gitu. Jadi maksudnya kita sudah jajarannya sudah bukan di antar bank syariah lagi. Jadi kita sudah mau menyesuaikan standarnya dengan bank konvensional. Mulai dari teknologinya juga yang mobile banking yang saya bilang itu juga udah nggak kalah canggih ya, karena kita sudah bisa transaksi sehari-hari itu udah banyak banget. Contohnya kayak pengisian OVO, GoPay, ShopeePay, yang sering pakai tuh pokoknya semua e-wallet tuh bisa, pengisian e-money, kemudian untuk transaksi antar bank BI Fast, transaksi kita pun juga ada yang namanya yang mungkin nggak ada di bank lain, kita ada Swift itu pengiriman uang ke luar negeri, terutama ke Arab ya, dalam bentuk mata uang rial itu kita one day service, jadi artinya dalam 1 hari itu kita sudah bisa langsung sampai. Nah, terus ada lagi yang kita juga ada tabungan haji yang mungkin nggak ada juga di bank konvensional. Nah, terus untuk yang digitalisasi lagi kita juga ada sistem payroll atau sistem yang cash management system yang udah dimiliki sama BNI, BRI, Mandiri, BCA. Nah, kita juga sudah ada tuh cash management system yang biasa dipakai sama perusahaan-perusahaan untuk payroll. Kita juga sudah bisa bersaing dengan bank-bank lain dari sisi payroll yang ke satker itu satuan kerja. Jadi kementerian-kementerian itu juga sudah banyak yang menggunakan BSI untuk payrollnya. Jadi makanya untuk digitalisasi kita mau nggak mau juga sudah semakin maju gitu ya. Mana bisa. Oke. Selanjutnya yaitu apa kendala terbesar dalam penerapan prinsip bagi hasil mudharabah dan musyarakah di bank syariah? Baik, jadi kendala terbesarnya pertama itu adanya rendahnya porsi pembagian bagi hasil. Nah, di sini produk berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah itu hanya menyumbang kurang dari 15% dari total pembiayaan. Sebaliknya, akad jual beli seperti mudharabah mendominasi hingga 59%. Yang kedua itu minimnya pemahaman nasabah. Jadi banyak nasabah tuh yang belum memahami konsep bagi hasil sehingga sulit menerima risiko usaha. Yang ketiga itu yaitu risiko moral. Dan yang keempat ketidakmampuan mengembalikan modal. Jadi banyak mudarib gagal mengolah usaha dan tidak mampu mengembalikan modal. Hal ini menimbulkan pembiayaan bermasalah dan meningkatkan rasio non-performing financing. Yang kelima itu ada permasalahan jaminan. Kayak gitu. Selanjutnya yaitu bagaimana bank syariah menjaga keseimbangan antara keuntungan bisnis dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Jadi keuntungan bisnis ya.
Caranya adalah pertama itu ada prinsip dasar. Nah, prinsip dasar di sini itu ada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Jadi semua aktivitas bisnis itu dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, transparan. Jadi harus sesuai dengan yang keuntungan nasabah. Dan itu harus transparan. Dan yang kedua itu transaksi harus bebas dari riba, karena kan kita juga menggunakan prinsip Islam ya. Yang kedua itu ada strategi manajemen keuangan syariah. Jadi itu bank syariah itu menerapkan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah yang kayak tadi, dan murabaha dalam produk pembiayaan. Yang ketiga itu perannya treasury syariah. Dan keempat, pengukuran kinerja bank syariah. Dan kelima itu manajemen bisnis berbasis nilai Islam. Oke, yang selanjutnya itu sejauh mana peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam mengatasi permasalahan yang muncul di operasional bank syariah. Jadi pertama itu dalam DPS itu dalam mengawasi, yang pertama itu adanya pengawasan kepatuhan syariah. Jadi emang DPS pasti mengawasi semua perbankan syariah karena harus sesuai dengan syarat-syarat pembukaan Islam. Yang kedua itu peninjauan dan persetujuan produk. Jadi nggak semuanya produk itu kita bisa jalankan. Jadi harus sesuai dengan DPS, pilihan DPS sudah sesuai atau belum. Terus yang ketiga itu tata kelola dan independensi. DPS itu menjadi bagian dari struktur good corporate governance di bank syariah, dan DPS itu harus memiliki independensi dalam pengambilan keputusan agar tidak terpengaruh oleh kepentingan bisnis semata. Selanjutnya itu apa tantangan yang dihadapi bank syariah dalam hal inovasi produk dan digitalisasi layanan? Kalau tantangan itu pasti banyak ya, karena kan untuk bank itu juga banyak ya tantangan, apalagi bank konvensi itu banyak lebih maju. Cuman bank syariah sendiri itu banyak juga keunggulan-unggulannya yang tidak punya di bank konven kayak gitu. Dan banyak produk-produk yang nggak ada di bank konven ada di bank syariah. Contohnya kayak tabungan haji kayak gitu. Jadi kan kalau misalkan tantangannya, semua bank pasti ada tantangannya. Tapi kita lebih untuk maju untuk keunggulan produk kita sih. Jadi untuk biar lebih teknologi lebih bagus lagi kayak gitu. Ya, yang terakhir ya, bagaimana bank syariah dapat meningkatkan kepercayaan nasabah agar tidak dianggap hanya label syariah tanpa praktik nyata? Kalau untuk itu, bagaimana bank syariah dapat meningkatkan kepercayaan nasabah agar tidak dianggap hal label syariah ya. Dan untuk agar dia tidak dianggap hanya label syariah aja, kita di sini itu untuk semua produk yang diluncurkan itu memang sudah dalam peribahasanya ya, tes lolos dari Dewan Pengawas Syariah yang tadi kan sebelumnya disebutkan juga ya, Dewan Pengawas Syariah ya. Nah, jadi semua produk itu berdasarkan dengan syarat-syarat syariah, akad-akad syariah itu sudah dilampirkan di situ semuanya kayak gitu. Terima kasih banyak. Udah. Sekian dari kelompok kami, wawancara kami. Warahmatullahi wabarakatuh.